Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 ya, Ayah dan Bunda. Kita langsung mulai saja dengan partisipan, insya Allah akan terus bertambah. Sebelum saya buka acara parenting kali ini, silahkan Ayah Bunda untuk mengganti nama user Zoom-nya untuk menjadi nama Ananda dan kelasnya. Contoh, Arya A2 atau Rani A1 dan sebagainya. Kemudian untuk Ustadzah, juga silahkan mengganti nama usernya menjadi Ustadzah Penny, misal Ustadzah Penny A1, Ustadzah Susi Kepala Sekolah, dan sebagainya. Kemudian, cara untuk mengganti nama, silahkan Ayah, Bunda, maupun Ustadzah bisa memilih di tanda more atau titik 3, kemudian rename. Bisa juga di bagian partisipan dilihat dari nama jenengan, untuk more dipilih rename, seperti itu. Oke, sambil berjalan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya nanti waktu materi bisa di mute ya untuk Ayah Bunda. Untuk kali ini setelah saya buka, izinkan saya memperkenalkan diri dulu selaku MC acara parenting pagi hari ini. Saya Ustadzah Rosa selaku guru pendamping khusus kelas inklusi KB. Kemudian, sebelum saya bacakan susunan acaranya nih. Yang pertama pembukaan, kemudian tilawah Quran disampaikan oleh sambutan kepala sekolah, kemudian acara inti yaitu penyampaian materi FSWS kali ini, kemudian kita lanjutkan diskusi tanya jawab, dilanjut penutup presentasi dan salam penutup, begitu. Mempersingkat waktu, kita buka acara parenting pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acara kali ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tilawah Al-Quran oleh Ustadzah Elo. Sudah siap, Ustadzah? Insya Allah, Ustadzah Rosa. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakillah atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi wa asarun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kepada yang membaca dan yang mendengarkan maupun menyimak, insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah tilawah Qur'ani, kita lanjutkan untuk sambutan dari kepala sekolah kita, Ustadzah Susi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah yang saya hormati Bapak Maulana SKM MKes ya, selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang sudah berada di tengah-tengah kita, insya Allah, yang saya banggakan seluruh asatidz baik KB maupun TK terpadu dan juga yang sangat kami cintai, kami sayangi para bunda dan ayah ya, yang hari ini sudah bergabung pula bersama kami meskipun masih sekitar 25 orang peserta ya. Maunya kita undur waktunya supaya lebih banyak yang bergabung dulu, tapi karena Zoom kita terbatas waktu, maka aku lihat nggak apa-apa tadi langsung dibuka oleh Ustadzah Rosa, sambil nanti perjalanannya kita harapkan bisa maksimal ya Bunda, seperti biasanya paling tidak itu ada 70-80 peserta ayah maupun Bunda yang bergabung. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah, insya Allah kita haturkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kita ya Bunda sekalian kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, karunia ya, yang insya Allah masih kita rasakan sampai hari ini, rahmat dan karunia yang luar biasa besar ya, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan kita selalu membawa nikmat itu nanti ketika kita berjumpa ya kepada pencipta kita, kepada Sang Khalik dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin insyaallah. Salawat salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada kutbah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa menjejakkan langkah-langkah kakinya di jalan dakwah, di jalan kebaikan ya, di jalan yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
ya Bunda dan para ustazah serta mungkin ada anak-anakku yang bergabung dalam forum Zoom ini. Alhamdulillah hari ini kita ada momen khusus ya, forum silaturahim wali santri yang sepertinya baru kemarin ya Bunda dan Ayah bulan Agustus kita sudah bersama-sama ya sharing tentang keparentingan ya kemarin. Alhamdulillah hari ini kita mengambil tema tentang kesehatan dan kita sudah undang narasumber yang subhanallah beliau memang pakar di sini bagian penyuluhan kesehatan. Harapan ceramah kesehatan kali ini benar-benar memberikan manfaat kita bersama terkait penerapan protokol COVID ya. Protokol kesehatan yang harus ada pada diri kita, terutama anak-anak kita. Karena memang sekarang sudah new normal ya Bunda, aktivitas pun sudah kembali berjalan seperti biasanya ya. Maka mau tidak mau ya kita harus mengikutinya, tapi dengan catatan harus secara ketat protokol kesehatan itu kita lakukan. Apalagi anak-anak kita, anak-anak PAUD ini adalah masa anak-anak yang rentan ya, secara antibodi, secara daya tahan tubuh mereka masih di dalam perkembangannya gitu, dan jangan sampai karena kekurangan tahuan kita, kekurangan ilmuwan kita, maka ada hal yang tidak kita inginkan. Ini yang sangat kita jaga. Kemarin juga sempat saya ada pertemuan di kabupaten dengan Bunda PAUD gitu, dan beliau malah mengusulkan kepada ketua bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Malang untuk bagaimana supaya anak PAUD ini bisa masuk secara shift begitu. Karena melihat beberapa kendala di rumah, daring dan sebagainya yang insya Allah di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan sangat optimal. Saya rasa saya sebagai ini pimpinan di sini sering mengevaluasi bahwa alhamdulillah perjalanannya bagus. Secara ini tugas-tugas terselenggarakan dengan baik. Tapi sekolah lain yang mengalami kendala, terutama di bagian komunikasi, ya alat-alat prasarana yang menunjang secara daring, maka ini menjadi beban tersendiri karena pembelajaran PAUD di situ tidak berlangsung dengan baik. Maka Bunda PAUD itu mengusulkan supaya di ACC di Kabupaten Malang ini ada pembelajaran yang dimasukkan ya anak-anak secara offline, tapi di shift dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun kami secara pribadi di KBTKIT Roban ini sangat mengkhawatirkan kondisi di mana masih sangat ya Bunda dan Ayah, kondisi masih sangat mengkhawatirkan, apalagi bertambahnya juga jumlah pasien COVID yang semakin hari semakin membuat kita mungkin sedikit khawatir ya, atau banyak khawatirnya. Maka tidak ada jalan lain kalaupun nanti itu sudah digolkan oleh bidang PAUD dan Dikmas di Kabupaten Malang untuk masuk secara bergilir, nggak tahu bulan apa, nanti paling tidak kita harus sudah memahami protokol kesehatan yang wajib kita lakukan. Itu bentuk ikhtiar kita ya Bunda secara fisik. Ya, di samping itu pula tentu tidak lain yang harus kita lakukan adalah menguatkan nilai spiritual kita. Jadi beberapa momen parenting di KBTKIT Robani kami sisipkan dengan materi-materi penguatan spiritual dari Ustadz Arkom lah, dari beberapa narasumber yang memang bergerak di bidang psikologi supaya menguatkan mental, menguatkan jiwa kita sebagai orang beriman dengan cara mendekatkan amal ibadah yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan doa ya, dimaksimalkan dengan doa. Mudah-mudahan kami berharap pada Allah semua upaya yang kita lakukan baik secara fisik maupun spiritual ini mampu mendatangkan rahmat Allah ya, keluarga kita, terutama anak-anak kita ya, tetangga kita, Allah jaga, Allah lindungi dari beberapa hal ujian yang sangat mengkhawatirkan ini ya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, anak-anak di rumah tumbuh dalam suasana yang bahagia, okay? Ayah dan Bunda juga dalam kondisi yang sehat secara akal, secara fisik, dan secara jiwa aja, karena ini penting dalam rangka mengawal
mengawal tumbuh kembang anak-anak kita yang ada di rumah. Salam dan peluk cium kami dari para ustadzah kepada Ananda semuanya yang sangat-sangat kami cintai. Mohon maaf 2 pekan ini kami sangat mengurangi offline, dan bahkan kami meniadakan offline karena juga ada arahan dari yayasan terkait perkembangan yang semakin buruk di daerah Singosari dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini tinggal sepekan kemudian nanti kita bisa offline bagi anak-anak khusus misalnya ya, yang memang harus mendapatkan perhatian khusus dari gurunya, atau mungkin ada anak-anak yang butuh bimbingan tertentu begitu. Nah, mudah-mudahan semua upaya kita ini diridhoi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah insyaallah. Mungkin itu saja terkait info-info terdekat dalam pembelajaran akan kami infokan di grup WA masing-masing, dan lesson plan serta penilaian dan sebagainya tetap insyaallah masih dalam jangkauan daring sampai waktu batas yang belum bisa ditentukan. Ada kemarin ada info November, wallahu alam, bahkan ada yang menyampaikan sampai Januari. Mungkin kita tunggu arahan dari atas, dari arahan Dinas Kabupaten Malang ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi yang terbaik bagi kita bersama. Mungkin itu saja Ustazah Rosa. Selamat menuntut ilmu. Nanti Bunda dan Ayah bisa sharing-sharing di sini, bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau narasumber kita, dan mohon maaf mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahannya kepada Ustazah Susi. Selanjutnya kita akan menuju ke materi inti yang kita akan bahas bersama di forum silaturahim wali santri KBTKIT Robani kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri dengan nama Bapak Hafiz Maulana SKM MKes, tempat tanggal lahir Surabaya 27 Mei 1986, beralamat di Perumahan Gria Husada A8 3 Lawang, dengan pekerjaan beliau saat ini yaitu menjadi PNS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah berstatus menikah dengan 3 orang anak. Nomor HP atau WA 087 758 718618, dengan pendidikan yang telah ditempuh beliau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Organisasi yang pernah menjadi pelengkap pengalaman beliau yaitu Perhimpunan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia, dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan COVID-19 Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, kali ini materi kita akan bertemakan mengenai penerapan protokol kesehatan pada anak, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Maulana SKM MKes sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Insya Allah untuk Bapak Hafiz sudah siap, nggih? Insya Allah siap. Suara saya masuk ya? Oh, nggih. Masuk. Insya Allah agak dikerasin dikit, Pak. Kurang pas. Iya, masih sedikit lirih. Nggih, untuk ustadzah yang lain dan ayah bunda bisa silakan di-mute mikrofon dari HP atau laptopnya untuk lebih fokus mendengarkan ilmu dari Bapak Hafiz. Nggih. Suara saya masuk? Nggih, sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Hafiz kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita
kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan dua nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir ya, walaupun dengan kondisi virtual. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kemarin ini ya sempat protokol kesehatan pada 4 jam ya saya sampaikan materi yang semoga ini bisa bermanfaat. Suara saya jelas ya? Baik, ya, ini tadi yang sudah dibacakan oleh moderator pada pagi hari ini. Mungkin mau mencatat nomor HP silakan 087758718618. Baik, saat ini saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, dan pada saat COVID ini saya diamanai untuk bergabung ya dalam tim reaksi. Memang agak saat ini, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, memang kondisi COVID kita pada baik. Sebelum saya melanjutkan materi pada Bapak Ibu sekalian bisa mencoba untuk ketik ini ya di masing-masing. Saya akan mencoba untuk mendahului dengan survei dulu. Survei dari Bapak Ibu sekalian. Coba diklik ini, saya coba ini ya. Saya coba share di chat. Bapak Ibu sekalian, saya sudah coba untuk klik di chat ini ya, sudah saya coba tulisan di chat. Silakan Bapak Ibu klik itu dan kemudian isi. Ya mungkin tidak lama, ada 10 pertanyaan ya kira-kira di sana. Mungkin sekitar 5 menit lah mungkin. Silakan diklik dan diisi dengan sejujurnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nggak ada nama ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir kalau misalnya kebaca jawabannya gitu ya. Maksudnya terbaca oleh siapapun. Jadi ini rahasia, tapi Bapak Ibu sekalian coba isi saja tanpa nama. Monggo 5 menit saja. Saya tunggu. Oke. Siapapun boleh, baik yang ustadzahnya silakan juga boleh mengisi. Ini untuk semuanya. Nanti kita akan coba lihat ya hasilnya gimana. Monggo silakan. Ya, sudah ada satu yang masuk. Sudah semakin banyak, sudah ada 6 yang masuk.
Oke, sudah ada 15 orang. 16, ya semakin bertambah. Sudah ada 19 orang. Kita ada berapa partisipan? Ya, ada 43 ya, termasuk saya. Tidak apa-apa, yang lain juga bisa mengisi. Bagi yang sudah anaknya sudah masuk sekolah, bisa mencoba mengisi di sini. Oke, ada 21 orang, 22. Oke, 1 menit lagi ya. Nanti kita akan langsung balik ke materi. Baik, saya rasa cukup ya. Sudah ada 28 orang, karena memang semua bisa mengisi pun tidak masalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat ya. Tayangan saya keluar ya ini ya, hasil surveinya ya. Halo, keluar ya? Sudah tampil ya? Halo, Bapak Ibu sekalian, tampil yang saya keluarkan ini, Google Form, hasil Google Form sudah keluar ya. Baik, kita coba melihat ini. Ini adalah hasil dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah diisi tadi. Kita coba lihat. Data sudah ini ya, dan bermain. Nah, ini coba kita lihat dari 28 orang, ini hampir 64% ini dengan tetangga. Nama kita belajar di rumah, ternyata sebenarnya anak kita pun juga ya keluar juga gitu ya. Artinya tetap bermain dengan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, ada yang olahraga di luar. Oke, kemudian berkunjung ke rumah sana keluarga. 37, hampir 40% ya. Di antara Bapak Ibu sekalian ini anaknya ikut berkunjung ke rumah sanak saudara. Apalagi kemarin kita sempat merasakan libur panjang ya. Nah, saya rasa ya hampir banyak di antara kita yang mengunjungi sanak saudara kita. Kemudian membeli jajan di luar rumah, ya. Pergi tempat bermain, tempat hiburan ya, tempat wisata, alhamdulillah nggak banyak, cuma 7%.
Ini luar biasa, alhamdulillah ini ada yang tidak ada sama sekali di antara jawaban di atas, gitu ya. Tidak kemana-mana gitu ya, betul-betul di rumah. Baik, kemudian yang ke bawah, coba kita lihat berapa sering anak memakai masker ketika keluar rumah. Nah ini 72% selalu, gitu ya. Nah tapi ada yang kadang-kadang. Ini menjadi perhatian nanti. Yang kadang-kadang ini artinya berarti harus lebih disiplin. Depan keluar harus pakai masker. Kemudian apakah selalu masker jika keluar rumah untuk ibunya ini atau bapaknya? Ada yang kadang-kadang 7% ada 2 orang. Ya. Tapi alhamdulillah sebagian besar ya mayoritas selalu pakai masker. Nah, kemudian siapa besar? Tindakan Anda ketika anak Anda tidak memakai masker apa yang dilakukan? Menegur, hanya menegur, atau sudah langsung memakaikan masker atau membiarkan? Alhamdulillah tidak ada yang membiarkan ya, minimal menegur. Kemudian berapa jumlah masker yang dimiliki oleh setiap anak Anda? Ini sudah jadi gambaran bagi kita sebenarnya ketersediaan masker untuk anak-anak kita. Ada cuma 2 gitu ya, ada yang 3, ada sampai 20, ini luar biasa banyak. Ini harapannya nanti masker tidak digunakan apa ya, tetap gitu ya, artinya setiap hari harus berganti, dicuci, kemudian bisa dipakai lagi di hari berikutnya. Kemudian seberapa sering Anda mencuci tangan? Ada yang kurang dari 5 kali sehari, ada yang lebih dari 10 kali. Sebagian besar ini, hampir separuh ini lebih 5 sampai 10 kali sehari. Nah, untuk anaknya, berapa kali anak Anda mencuci tangan pakai sabun? Alhamdulillah sudah cukup banyak, sudah cukup sering. Nanti yang kurang-kurang ini nanti akan kita coba untuk tingkatkan. Ya. Kemudian, seberapa sering Anda menginginkan Anda untuk mencuci tangan? Sering, selalu ini, hampir selalu mungkin ya. Bagus lah. Kemudian, apakah punya cara khusus untuk cuci tangan? Ada yang belum punya, 20%. Nah, nanti ini harus kita pikirkan bagaimana membuat fase cuci tangan yang sederhana, ya, yang murah, jadi nggak perlu biaya banyak, tapi cukup efektif. Kemudian, nah ini yang terakhir, goalnya terakhir ini, sebenarnya ingin saya ketahui dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Anda, apakah anak Anda mampu menerapkan protokol kesehatan di sekolah? Artinya, tanpa pengawasan orang tuanya, gitu ya, kemudian mereka masuk sekolah, apakah mereka cukup mampu untuk menerapkan protokol kesehatan? Ini yang 50-50 sebenarnya, antara mampu dan tidak mampu, atau belum mampu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah cukup menggambarkan pada kita bahwa kita di Malang ini, nanti akan saya jelaskan, berada di zona apa sebenarnya sekarang ini. Gitu ya. Dan kalau sudah zona hijau, sesuai dengan peraturan SKP ya, dari beberapa menteri itu, bahwa yang zona hijau dan zona kuning sudah diperbolehkan untuk masuk kembali. Ya. Bukan diwajibkan, tapi diperbolehkan. Baik, akan saya share kembali. Baik, betul sekalian. Ini adalah gambaran bagaimana COVID ya di dunia. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini, ini luar biasa banyak di daerah Amerika. Amerika ini yang paling banyak adalah di Amerika Serikat, Brazil, ya, kemudian Argentina, Chili, ini juga cukup banyak kasusnya di Amerika. Makanya grafiknya ini luar biasa banyak ini jumlahnya. Kemudian ternyata yang kedua adalah Southeast Asia, Asia Tenggara. Ternyata ini cukup banyak. Indonesia tidak termasuk di sini. Luar biasa banyak. Kemudian Eropa kemudian menyusul. Ini sudah mulai flat ya. Kita coba lihat grafiknya mulai flat ya. Tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan yang di Asia Tenggara, ini semakin naik. Ya. Jadi kekhawatiran juga. Di Afrika turun ya, tapi nggak tahu turunnya karena apa gitu ya. Ada yang mengatakan karena nggak ada tes di situ, jadi ya nggak kedetek gitu ya. Nah ini yang Indonesia ini. Indonesia ini kalau nggak salah kemarin peringkat 31. Tapi yang jadi kekhawatiran kita adalah di 24 di minggu terakhir ini peningkatannya lonjakan luar biasa. Ini kasusnya grafiknya naik. Ya walaupun turun-turun tapi tren ini naik. Nah ini COVID di Indonesia sudah menembus 200.000. Dan kita di Jawa Timur ini di zona yang sangat merah, zona merah, zona yang risiko tinggi sebenarnya.
Indonesia masuk 23 ya, bukan 31. Kemarin di data 6 September, maaf, Agustus akhir itu masih 31. Sekarang sudah naik 23 Indonesia ini peringkatnya. Jadi cukup jadi waspadaan. Jadi ini 1 minggu terakhir ini cukup naik ya kasusnya, signifikan 32,9%, cukup luar biasa. Padahal 3 pekan sebelumnya kita flat ya, grafik kita flat, artinya tidak ada kenaikan yang signifikan. Tapi kemudian ada kenaikan yang luar biasa di 1 minggu terakhir. Nah, kenaikan tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kita di Jawa Timur 20,8%. Ini cukup luar biasa banyak. Nah, ini mingguan. Ya. Kita coba lihat ya, 3 minggu terakhir ini flat. 3 minggu sebelumnya yang naik luar biasa ini flat. Masih tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Begitu di minggu terakhir ini update 6 September, itu luar biasa. Nah, kita di Malang ya. Kita di Malang, ini saya ambil dari situsnya COVID Jawa Timur. Kita di Kabupaten Malang. Ini masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Tingkat 7 kita di Kabupaten Malang ini. Bahkan pasuruan kota itu masuk 5 besar. 4 ya. Jadi tingkat 4. Ini bisa saling bersusulan kalau masyarakatnya tidak patuh dengan protokol kesehatan. Nah, 5 provinsi tertinggi dengan angka kematian tertinggi ya, itu di Jawa Timur ternyata. DKI Jakarta walaupun kasusnya banyak, ternyata kasus kematiannya juga masih kalah dengan Jawa Timur yang mencapai 2.646. Jadi kita cukup miris ya. Di beberapa minggu terakhir itu kita sering mendengar kabar berita gitu ya, entah kenalan kita, entah ada yang saudara kita, mungkin ada yang teman-teman kerja kita gitu, ada yang positif bahkan yang meninggal dunia. Ini jadi kewaspadaan bagi kita agar ini kita tingkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan kita untuk protokol kesehatan. Nah ini agak fokus lagi ke usia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil dari covid.go.id update 10 September 2020 ini. 11 September 2020. Itu kasus positif untuk anak-anak itu kalau untuk yang usia 0-5 tahun, 6 sampai 18 tahun ini kalau dihitung itu 10% ya, total paling enggak 10%. Untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun ada 2,4%. Ya walaupun persentasenya dibandingkan dengan yang dewasa ini sangat tinggi, tapi tetap saja kita harus perhatian. Karena apa? Karena di rumah. Gimana kalau misalnya sudah kita nggak menutup sekolah dari sejak awal, mungkin ini akan juga tinggi. Ya, pengalaman saya ketika melakukan tracing, pelacakan kasus untuk penderita COVID itu memang anak-anak itu ya alhamdulillah nggak terlalu banyak yang positif. Ketika orang tuanya positif, alhamdulillah ketika orang tuanya melakukan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya, isolasi mandiri, kemudian atau bahkan ada yang sampai dia diisolasi di ruang isolasi di rumah observasi ya, jadi sehat tapi dia diisolasi bukan di rumah sakit tapi di ruang observasi namanya, itu alhamdulillah anak-anaknya juga nggak tertular. Karena itu bagaimana agar tetap membuat grafik ini tidak sampai naik gitu, maka protokol kesehatan pada anak ini harus betul-betul diterapkan. Tidak ada toleransi. Artinya tadi Bapak Ibu sekalian sudah mencoba untuk selalu menegur anak-anak untuk pakai masker ketika keluar rumah, itu sudah cukup bagus, itu diterapkan. Tapi materi kita pada pagi hari ini mencoba untuk memahamkan kembali bahwa kenapa kita harus menegakkan protokol kesehatan itu dengan ketat, terutama untuk anak-anak kita. Ya. Dan ini juga bisa jadi bahan kita untuk mengedukasi yang lain, mengedukasi tetangga kita, ya, atau saudara-saudara kita yang bahkan di tempat yang lain tidak masalah. Kita di sini kan sudah tidak memikirkan Malang saja, tapi memikirkan se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Kita punya teman, punya saudara kita yang di luar, ya, yang kita tahu bahwa mereka tidak pakai protokol kesehatan, kita bisa ingatkan ya, bahwa kasus ini semakin naik, gitu ya. Bahkan di minggu terakhir ini cukup luar biasa kenaikan. Nah, ini kita lihat di Jawa Timur, ya, ini ke Indonesia ya, secara umum. Di Jawa Timur juga nggak jauh beda, ya, nggak jauh beda.
usia 5 tahun sampai 16 tahun ini nggak jauh beda, cukup tinggi juga. Maaf, 10%. 10%. Tidak tinggi karena banyak hal ya, banyak faktor. Baik, berikutnya, nah ini sedikit saja tentang penularan COVID, bahwa COVID ini ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Ini kalau secara langsung, ya nggak ada jarak, nggak ada jaga jarak, ya. Orang yang sakit mengeluarkan droplet, ya, atau percikan, ya, percikan dari di mulutnya, maka bisa langsung masuk ke mata, hidung, mulut. Karena itu untuk orang sehat ini harus jaga jarak. Ini intervensinya jaga jarak, pakai masker atau pakai face shield, ya, pakai face shield. Jadi face shield itu penutup muka ini bisa melindungi dari percikan, ya. Masker pun juga begitu. Tapi tidak kemudian setelah 1 hari dibiarkan begitu saja, tapi face shield itu harus segera dicuci, ya, dicuci, ya, dipakai lagi besoknya. Atau mungkin kalau sudah tahu ada kerumunan, kemudian itu segera harus dibersihkan. Masker pun juga begitu. Ini intervensinya begitu. Dan tidak langsung, ini adalah banyak, ya, melalui banyak hal, benda-benda yang terkontaminasi. Ya. Jadi benda-benda yang sebelumnya dipegang oleh mereka yang sakit, ya, kemudian megang-megang pintu, pegangan bis kereta, bolpen, mos, umpit, tisu, gelas, macam-macam, pegangan tangga, tombol lift, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya juga nanti ketika nanti sekolah membuka kembali, maka ya barang-barang seperti ini yang sering dipegang oleh anak-anak, sebagian sering dipegang oleh pengurus atau guru dan lain-lain, itu harus sering dibersihkan, ya, paling nggak 1 kali sehari harus dibersihkan, ya, untuk mencegah penularan. Bahkan di luar masker pun, ya, makanya masker kenapa harus diganti, harus dicuci, ya. Itu adalah karena bisa saja kuman-kuman itu, ya, virusnya itu bisa menempel di permukaan masker kita. Ini harus segera dibersihkan. Nah, gejala umum COVID untuk ini menurut NHS, National Health System. Itu tapi untuk gejala COVID di usia-usia tertentu itu berbeda, ya, setiap kelompok usia. Kelompok usia anak-anak, kelompok usia dewasa, kelompok usia lanjut itu berbeda, ya, gejala-gejalanya. Tapi ini saya fokus saja untuk yang anak. Gejala COVID yang sering pada anak ini adalah kelelahan, sakit kepala, dan demam. Ini adalah gejala umum, ya. Saya ambil dari covid.co.id, covid19.co.id. Ini adalah persentase seringnya gejala yang muncul pada penderita COVID. Paling banyak adalah batuk. Kemarin saya mencoba juga untuk ditugasi juga untuk di suatu podcastnya. Kami juga melakukan survei di sana, gejala apa yang muncul pada mereka, betul usia mereka belasan, ya, karena di pondok, ya, itu batuk, pilek, dan demam. Kalau anak-anak juga batuk, pilek, demam. Mereka usia 11-12 tahun sampai 15 tahun. Nah, menurut sebuah peneliti, beberapa pasien anak juga mengalami batuk atau kehilangan kemampuan mengecap dan mencium. Sama juga di pondok tersebut, awalnya belum ada yang demam, gitu, tapi mereka sudah tidak bisa merasakan bau, sudah mengecap asin pahit itu, asin manis itu nggak bisa. Kemudian membau juga nggak bisa, nggak bisa mencium. Kehilangan sementara tapi selamanya. Ya, tapi sekali lagi ini persentase, ya, artinya dari sekian banyak kemudian dipresentasikan. Tentu saja setiap anak itu memiliki gejala yang spesifik, tapi kebanyakan itu yang dirasakan, kelelahan, sakit kepala, dan demam. Nah, ini waspadai kluster keluarga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini contoh di Bogor itu jadi kasus di situ, ada kluster keluarga. Jadi ternyata dari situ yang besar adalah anak-anak dan usia lanjut. Persennya adalah OTG. Kenapa kok aktivitas warga yang cukup masif di situ? Satu, membiarkan anak bermain di komplek rumah tanpa protokol kesehatan, okay. Dan protokol VDJ yang kuat. VDJ itu
VDJ itu ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ventilasinya di rumah, kemudian durasinya di dalam ruangan, dan jaga jaraknya juga tidak kuat, maka bisa tertular. Nah, ini anak-anak bisa menjadi karier virus, bisa membawa virus walaupun dia tidak sakit, tapi bisa membawa virus itu ke rumahnya. Kemudian kita berkeluarga ya, saling mengunjungi rumah sama warga, arisan. Nah, ini di Malang ini sudah mulai nih, tahlil sudah mulai ada gitu ya. Kemudian nggak nyalakan tahlilnya ya. Ini harusnya bagaimana protokol kesehatan dijaga gitu ya. Tahlil tapi tanpa masker dan lain-lain juga bisa meningkatkan risiko. Dan melakukan liburan, piknik dan jalan-jalan ke tempat publik yang ramai juga bisa menjadi kluster keluarga. Ini dari survei-survei yang tadi saya lakukan itu untuk menggambarkan, untuk kita mewaspadai adanya kluster keluarga yang akan terjadi ketika ya, keluar rumah tanpa protokol kesehatan. Nah ini contoh di Malang, ini juga terjadi ya. Ini ada kluster keluarga, ada 10 kluster keluarga ini berita dari CNN 3 September 2020. Di Jogja, di Bogor, Bekasi ini banyak. Di Malang ini sudah ada 10. Ini hasil dari pelacakan kontak erat ya, pelacakan dan penyelidikan epidemiologi. Dilacak, oh ternyata ada aktivitas saling mengunjungi, ada aktivitas berkumpul antar keluarga, gitu. Itu bisa beresiko. Kemudian bagaimana caranya? Ya, ini kalau yang Pemprov otomatis ya tes massal, tokoh masyarakat digandeng untuk edukasi dan lain-lain. Nah, untuk yang warga individu ini adalah satu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Terutama di luar rumah. Kalau di dalam rumah mungkin ketika tidak ada yang sakit mungkin tidak ada masalah ya. Tapi ketika ada yang sakit satu saja, maka harus isolasi mandiri. Tidak usah nunggu di swab, tidak usah nunggu di rapid. Ketika Bapak Ibu sekalian menemukan ada saudaranya atau keluarganya atau tetangganya yang dia ternyata mulai sakit, batuk pilek gitu ya, nasihati, ya, anjurkan mereka untuk isolasi mandiri. Jangan tunggu di swab, jangan tunggu di rapid. Karena sudah telat. Banyak kan waktu kami melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan pelacakan kontak erat, itu banyak kan sudah telat isolasi. Artinya apa? Artinya dia nunggu swabnya keluar hasilnya baru kemudian isolasi. Itu telat sekali. Artinya apa? Keluarganya sudah tertular. Dan betul ketika kami melakukan wawancara pada keluarganya, ya ada yang sakit, anaknya, istrinya, ada. Tapi ketika mereka sudah care dengan kondisinya, dia merasa sakit, ya, dan kok curiga dengan kondisinya mengarah ke sana, gitu ya, masuk dia isolasi. Insya Allah anak-anaknya tidak kena. Ini sudah terjadi beberapa kali kami melakukan itu. Banyak mereka yang diantara mereka positif, setelah kami cek, dites oleh puskesmasnya, ya, di rapid, bahkan sampai di swab, itu negatif hasilnya. Itu banyak juga. Artinya kita nggak perlu takut berlebihan, harus sampai enggak ya, tapi kita cukup waspada dengan kondisi kita sendiri dan kondisi keluarga kita. Ketika ada yang bergejala, sudah. Anak kita misalnya, ya, tahu ada temannya yang mau mulai batuk-batuk, segera langsung diambil, ya. Langsung dipulangkan saja, sampaikan bahwa ya harus waspada gitu ya, anak-anak ini, mereka atau si dia ini, temannya ini lagi sakit, gitu ya. Kalau sakit bisa nular, jadi adik di rumah saja. Kita harus pengertian seperti itu. Itu harus ditanamkan sederhananya. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk nanti di sekolah, ini mereka harus dibiasakan melakukan protokol kesehatan. Nah ini, waspada untuk penampilan bergelombang. Bapak Ibu sekalian, ini saya tunjukkan saja ilustrasinya bagaimana grafik ketika terjadi pandemi atau kejadian luar biasa. Ini contohnya misalnya penyakit yang berasal dari sumber yang sama, tapi penularannya berkelanjutan. Grafiknya akan seperti ini, ya. Ini kalau misalnya ada penyakit seperti apa, TBC, TBC. Kemarin itu rubella, ya, campak, dan polio dan lain-lain, ini bisa begini grafiknya. Satu sumber, tapi berkelanjutan karena kumannya masih ada. Gitu. Setelah diintervensi, gitu ya, imunisasi, kemudian orang tadi itu diobati, diisolasi dan lain-lain, dia akan turun. Selesai. Ada yang kedua, nah ini kalau KLB, keracunan makanan, ya. Contoh keracunan makanan, naik gitu ya jumlahnya, kemudian ketahui, ada makanan yang memang diduga sebagai sumber
dari keracunan makanan, langsung makanan disingkirkan, mereka yang sehat tidak boleh makan, maka akan turun kasusnya. Ini kalau di sini contohnya kayak yang kemarin difteri ya, difteri yang di Jember itu langsung turun, diintervensi, kemudian sumber-sumbernya dihilangkan, gitu ya, sumber-sumbernya dihilangkan langsung turun. Ini juga begitu, ini keracunan makanan, dia langsung naik tinggi. Nah, kita masuk ke sini. Coba kita lihat. Nah, ini penyakit yang ditularkan dari manusia ke manusia, macam COVID lah. Maka gelombangnya itu akan ada bergelombang-gelombang. Ini yang dinamakan sebagai second wave, gitu ya, gelombang kedua, gelombang ketiga. Ya. Artinya apa? Ketika ini naik, ya, COVID gitu ya, kemudian tuh setelah intervensi, ini bisa naik lagi kalau tadi masyarakatnya abai, gitu ya, masyarakatnya lalai dengan protokol kesehatan, itu bisa naik lagi. Diintervensi lagi ya, diisolasi, tes, ya, tracing dan lain-lain, turun lagi dia. Nanti kalau abai lagi, masyarakatnya abai lagi, nggak protokol kesehatan nggak diterapkan lagi, kita akan naik lagi. Kenapa? Karena dari manusia ke manusia, kumannya nggak kelihatan, bisa menyebar di mana saja. Ya. Maka kenapa ini saya sampaikan, agar protokol kesehatan itu bisa kita terapkan, tidak menunggu kemudian sudah zona hijau kita bebas lagi, enggak. Menurut saya cara yang tepat untuk mempertahankan grafik ini agar tetap turun adalah tetap jaga protokol kesehatan sampai pandemi ini betul-betul dinyatakan berakhir, gitu ya. Kalau masih zona hijau, zona kuning, oranye itu hanya berganti setiap minggu, itu bisa berganti. Jadi sekarang hijau, besok oranye, kayak kemarin Surabaya sempat oranye gitu ya, merah lagi, oranye merah lagi gitu. Jadi karena 1 mingguan gitu ya. Di analisis ada 15 indikator itu yang menyebabkan dia menjadi zona kuning, zona oranye, zona hijau, zona merah. Ini kenapa kita harus selalu menegakkan protokol kesehatan terus ya, tanpa ada waktu yang belum kita tentukan. Ya. Ini jadi pakai masker, jaga jarak akan bisa menurunkan resiko, gitu ya, sangat rendah. Bahkan penelitiannya itu 1,5% resikonya. Kalau ini tanpa masker mereka itu bisa 100% bisa tertular. Semakin turun ketika ada yang pakai masker satu, gitu ya. Turun lagi kalau yang sakit pakai masker. Ya. Turun lagi kalau keduanya pakai masker. Ya. Turun lagi ketika pakai masker dua-duanya, terus jaga jarak. Ini akan sangat rendah. Nah, ini harus kita sampaikan ke anak-anak. Mengapa protokol kesehatan ini harus kita biasakan pada anak-anak? Ya. Yang pertama, praktik penerapan protokol kesehatan pada anak lebih, karena apa? Praktiknya penerapan protokol kesehatan pada anak itu lebih rendah. Kita mungkin mengetahui anak kita pakai masker ya keluar rumah gitu ya, tapi kita nggak tahu waktu mereka bermain itu apakah tetap maskernya dipakai, apakah diturunkan sampai ke mulut saja, bahkan sampai diturunkan sampai ke dagu. Nah, kita nggak tahu kan, di luar kita ngapain gitu ya, bagaimana perilakunya kita nggak tahu. Anak-anak bisa jadi karier ya, jadi virus. Dan yang ketiga, kekebalan tubuh anak belum sebaik orang dewasa. Yang keempat, mempersiapkan diri sebelum masuk sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cukup ini ya, saya cukup senang juga hari ini karena saya diminta untuk menyampaikan ini sebelum Bapak Ibu sekalian masuk ke sekolah. Artinya ada jarak waktu yang cukup sebenarnya untuk membiasakan protokol kesehatan pada anak-anak. Jadi mumpung saat ini belum masuk sekolah, coba biasakan anak-anak itu untuk taat pada protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Ya. Ini sebelum nanti zona kita menghijau, kemudian ada masuk sekolah, kita sudah siap anak-anak kita. Okay. Tadi sudah ada 44% menganggap anaknya belum mampu ini deh. Belum mampu deh ini kalau misalnya harus masuk sekolah. Tapi dengan kita kebiasaan begini, kita biasakan, insya Allah pada saat mereka nanti masuk, kita akan tidak terlalu was-was gitu ya. Walaupun tetap nanti ada pengawasan dari gurunya. Ya. Dan kemudian mencegah penyakit menular yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untuk memakai masker, cuci tangan ini tidak hanya untuk COVID saja, okay? Tapi juga berguna untuk ketika nanti kita mencegah penyakit yang lain, ya, seperti penyakit diare, ya, TBC, itu bisa dicegah dengan cara yang seperti ini. Jadi bisa sekali dayung dua buah pulau terlampaui lah. Artinya kita mencegah COVID sekaligus mencegah penyakit yang lain. Karena penyakit yang nggak kalah bahayanya juga.
Nah ini, kita anak selama pandemi, kita coba lihat olahraga di luar, ya, kunjung di rumah saudara, bermain di luar sama anak tangga, beli jajan keluar rumah, main game online ya, pergi ke tempat hiburan. Itu sudah Bapak Ibu sekalian sudah survei tadi sudah ngakui anaknya juga ada yang seperti itu ya. Tapi tadi protokol kesehatannya bagaimana? Coba dilihat lagi. Mudah-mudahan mereka bisa betul-betul diterapkan. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 hal inilah ya. Beri contoh, beri pemahaman, ujian, pengingat, dan kemudahan. Jadi kemudahan. Ini contoh ya. Nah, ini contoh anak kecil. Ini usia berapa ini? Pakai lagi. Jadi ini kira-kira kok bisa gitu ya, anak sekecil itu bisa mempraktekkan protokol kesehatan. Maksudnya untuk pakai masker, pakai masker ya. Apakah karena mereka paham? Ya, apakah karena mereka paham? Atau karena apa? Atau karena kebiasaan dari orang tuanya atau bagaimana? Kan karena contoh ya. Dia mencontoh orang tuanya bagaimana. Orang tuanya pakai masker, pakai makan, terus pakai lagi maskernya. Dia akan mengcopy gitu ya, tindakan atau perilaku dari orang tuanya. Nah, makanya saya letakkan contohnya di awal. Ya. Karena kalau orang tuanya sudah nggak ngasih contoh yang baik gitu ya untuk protokol kesehatan, kok saya rasa sulit sekali untuk menerapkan sampai ditiru anak-anak gitu. Contoh dulu, kita kasih contoh dulu. Teladan kita pakai masker di keluar rumah. Tapi alhamdulillah survei tadi sudah cukup bagus ya, sampai 90% lebih Bapak Ibunya memakai atau melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Nanti harus ditularkan ke anak-anaknya agar menjaga betul, jangan sampai masker itu hanya sekedar dikalungkan gitu ya, taruh di dagu. Beri pemahaman, pujian, mengingatkan, mengingat. Contoh yang benar ya, dengan masker ya, harus menutup mulai dari hidung, mulut, dagu. Ya, ini yang benar. Ini yang salah ketika diturunkan hidungnya kelihatan gitu ya, terbuka hidungnya sampai ke dagu. Ini kalau dinaikkan lagi, ini juga beresiko karena di sini kan sudah ada kuman yang menempel ya, bisa saja gitu ya. Dan diturunkan maskernya sampai ke leher gitu, maka bisa saja ini terkontaminasi, dinaikkan lagi. Ya, makanya masker itu belum tentu juga menjaga, asal ya itu belum tentu menjaga. Karena apa? Karena tadi belum tentu penggunaan maskernya benar gitu. Nah, ini harus dicontohkan yang benar. Jangan diturun-turunkan. Kalau memang dilepas kalian makan ya. Setelah makan cuci tangan ya, mulut dibersihkan, pakai lagi maskernya. Nah, ini juga gitu. Turunkan sampai bahkan ke dagu juga salah. Menggunakan face shield juga begitu. Sebenarnya face shield ini tidak hanya face shield saja sebenarnya, tapi juga harus pakai masker. Kenapa? Karena sekali lagi penularan dari COVID ini ya dari percikan dahak gitu ya. Percikan dahak gitu ya. Nah, bisa saja ini dahak ini kalau nggak pakai masker bisa masuk ini masih bisa masuk. Mungkin dan lagi dia misalnya dia sakit gitu ya. Kalau dia sakit dia nggak pakai masker gini, dahaknya atau percikan dahaknya gitu. Udah dan lain-lain dropletnya itu bisa keluar. Maka yang benar adalah pakai face shield ya pakai masker. Face shield ini kan untuk melindungi mata, ya, melindungi mata. Karena masuknya virus juga bisa dari lewat mata juga, gitu. Maka pakai face shield lebih nyaman, gitu ya. Kacamata mungkin nggak biasa pakai face shield. Gitu ya. Yang kadang-kadang juga ada yang dibuka ini face shieldnya, dibuka, ya, seolah-olah pakai, gitu. Formalitas gitu ya. Padahal kita coba lihat ya di TV itu acara-acara itu pakai face shield gitu ya, tapi nggak pakai masker. Sebenarnya juga resiko juga sebenarnya untuk menular. Nah, jadi tangan pakai sapu. Tadi sudah digambarkan di video tadi ya, sudah cukup bagus tadi di awal tadi kita nggak keluar langsung aja. Nah, beri pemahaman tapi jangan buat mereka panik. Ya. Siapapun bisa kena. Ya. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus hindari kerumunan? Ya, dengan bahasa mereka, dengan bahasa anak-anak. Selalu waspada dimanapun gitu ya. COVID bisa ditularkan oleh siapapun, ya. Harus kita jelaskan. Nah, gunakan buku, gambar, video untuk memberi penjelasan. Ini lebih mudah. Ini banyak sekali di Google, ya di YouTube itu banyak sekali video-video edukatif ya terkait dengan protokol kesehatan COVID itu. Ini contohnya satu ini contoh.
UNICEF ya, karena UNICEF memang bergerak untuk anak-anak, jadi mereka membuat video kartun yang memudahkan ya. Kita kalau pakai lisan kadang-kadang kan sulit untuk menggambarkan ya, mengilustrasikan itu sulit. Dengan video itu lebih mudah gitu ya, itu lebih mudah. Jadi biasanya anak-anak kan senang dengan video-video itu lebih mudah kita untuk menjelaskan pada mereka kenapa kita harus pakai masker gitu ya, kita lebih baik mencegah daripada mengobati dan lain-lain. Beri penghargaan ya. Jadi penghargaan tidak harus berupa hadiah atau benda ya, bisa berupa pujian. Jadi pujian ini sangat manjur sebenarnya ya, karena dengan begitu pujian ini membuat mereka merasa tindakan yang mereka lakukan itu sangat-sangat berharga, ya, sangat bermakna, sehingga mereka akan diharapkan bisa termotivasi untuk tetap mempertahankan tindakan, bahkan meningkatkan tindakan yang sudah mereka lakukan. Kadang-kadang pujian itu kita berikan pada anak-anak nilainya bagus, enggak, tapi pujian-pujian yang sederhana sekali. Ketika mereka pakai masker keluar rumah tanpa disuruh, itu sudah kita puji. Itu jadi apresiasi yang luar biasa bagi mereka gitu ya. Dan hadiah yang bermanfaat ya, misalnya mainan edukatif, buku dan lain-lain. Nah, goalnya adalah mereka menyadari bahwa tindakan mereka sangat bermakna, sehingga harapannya dia akan meningkatkan tindakannya, perilakunya gitu ya. Mempertahankan minimal. Gunakan pengingat ya, beri pengingat. Jika pakai poster, stiker, letakkan di tempat-tempat yang mudah untuk dibaca anak-anak, ya. Mudah untuk kalau anak-anak masih belum bisa baca, paling enggak pakai gambar, stikernya pakai gambar, cuci tangan, gitu ya. Ini contoh saja. Lanjut, saya percepat karena sudah setengah jam. Jadi tadi teman Bapak Ibu sekalian yang belum punya bun, itu bisa pakai drum gitu ya, bekas di air di keran gitu, itu sudah cukup. Kasih sabun sebelahnya, taruh di luar rumah gitu, sebelum masuk rumah mereka cuci tangan ya. Pakai keran yang dibuat lucu begini ini agar mereka juga senang gitu ya. Ini kita memudahkan mereka ya. Dan yang kedua, coba sesuaikan ketinggiannya. Kalau yang terlalu tinggi coba dikasih gini. Untung kalau ada wastafel yang khusus untuk anak-anak ya. Tapi nggak ada ya, kasih benda yang bisa membuat mereka bisa naik, tapi dengan aman ya, harus terjaga jangan sampai ini berbahaya. Jadi pakai yang agak luas alasnya ini supaya dia tidak terguling. Masker yang nyaman dan menarik ini juga untuk memudahkan mereka senang pakai masker gitu ya. Apalagi kalau ada yang Superman atau Spiderman ini, harapannya monggo lah itu nyaman dan menarik bisa dipakai. Ini kalau mereka belum mau ya. Kalau sudah pakai masker yang sudah Bapak Ibu punya ya sudah, perlu sampai dibuat seperti ini. Yang penting ketersediaan itu ada ya, ada maskernya dan dipakai. Tidak hanya tersedia tetap nggak dipakai, cuma. Tapi sekalian ini kita coba ya di zona kuning ya, jadi yang dibuka itu zona hijau dan zona kuning ya Bapak sekalian. Jadi yang nanti yang zona merah sama zona oranye tidak diperbolehkan ya, tetap dilarang. Nah ini kita akan mempersiapkan ini anak-anak kita. Karena kalau misalnya sudah masuk zona hijau, maka diperbolehkan untuk masuk sekolah sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lebih siap gitu ya, anak-anaknya. Ini protokol kesehatan di area pendidikan, saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini terutama untuk yang di sekolah itu bisa dibaca sendiri, ada 15 protokol, nanti bisa dilaksanakan gitu ya. Ada komitmen dari sekolah, ada ketersediaan fasilitas, kemudian ada pengawasan yang ketat, insya Allah anak-anak bisa lah gitu ya, kita kendalikan ya. Dan itu pun kalau misalnya zona hijau, zona merah, zona hijau, zona kuning itu pun tidak langsung semua masuk ya. Kalau di aturan itu 30-50% ya, jadi tidak langsung semua masuk sekolah itu enggak. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan, waktunya sudah masuk 11 kurang seperempat. Monggo bagi yang mungkin ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Nanti kalau belum bisa nanti saya akan tampung tanyanya dan akan saya jawab nanti lewat WA. Baik, itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas ilmu yang sudah diberikan kepada Ayah, Bunda, dan Ustazah sekalian.
selanjutnya untuk mempersingkat waktu, karena sudah jam menunjukkan pukul 10:44, karena diakhiri jam 11 siang, kita memberikan 2 pertanyaan yang kita tujukan kepada ayah dan bunda. Oh, di chat sudah ada yang memberikan pertanyaan, nggih. Ini sistem pertanyaannya mau dibacakan langsung dijawab atau dibacakan semua dulu, Pak? Pripun? Bacakan dulu aja. Bacakan semua dulu aja. Bacakan semua dulu. Oke. Ini karena sudah ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kita bersikap jika berada dalam satu ruangan dengan orang yang pernah positif dan dinyatakan sudah sembuh. Apabila kalau masih saudara, karena pernah sekali saya menemui pakai masker orangnya tersinggung. Oh iya, ini untuk pertanyaan ketika kita berada di lingkungan yang sama kepada orang yang pernah positif tapi sudah dinyatakan sembuh. Kita bersikapnya seperti apa sehingga orang tersebut tidak tersinggung. Kemudian yang kedua, tentang saat penjelasan mengenai virus hidup pada sel hidup. Tadi ditunjukkan penularan virus melalui benda mati. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini maksudnya... Oh ya, ya. Penularannya dari benda mati. Seperti itu nggak? Seperti apa? Maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan, diperinci lagi, Pak. Seperti itu untuk pertanyaan kedua. Monggo dipersilahkan untuk dijawab. Tadi pada saat saya menjelaskan putus-putus atau gimana ya? Iya, putus-putus. Jadi kami tadi lebih melihat dari PPT-nya jenengan. Seperti itu. Oh ya. Ini kurang stabil ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Masih putus-putus? Iya, Pak. Ya, masih putus-putus. Iya, masih putus-putus. Kayak gini jelas nggak? Oh, jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Iya, jelas. Mohon maaf, tadi ada salah teknis ya. Baik, bagaimana kita bersikap jika satu ruangan ada orang yang pernah positif dan dinyatakan sudah sembuh? Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, menurut pedoman penanggulangan COVID revisi 5 yang terbaru itu bahwa ketika seseorang yang dia pernah positif, ya, terkonfirmasi positif, maka dia diisolasi selama 10 hari, ya, isolasinya 10 hari. Kemudian ditambah 3 hari, ya, ketika gejalanya sudah, maksudnya ketika dilihat dievaluasi 3 hari, kemudian gejala tidak ada, nggak muncul gejala, maka dia bisa dibebaskan dari isolasi. Artinya dinyatakan sudah sembuh. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu ini ya, menstigma gitu ya, menstigma mereka yang sudah keluar dari isolasi, ya, sudah sembuh, kemudian mereka kita anggap masih bisa menularkan, ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian tetap menjaga protokol kesehatan, ya, pakai masker gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang tadi? Ya, insya Allah menurut pedomannya yang dari Kemenkes itu mereka sudah dinyatakan sembuh, gitu ya, dinyatakan sembuh. Jadi insya Allah tidak bermasalah. Cuman tadi masih putus-putus. Enggak, jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi tetap saja protokol kesehatan tetap dipakai, gitu ya. Walaupun mereka dia sudah sembuh dan dijelaskan saja juga bahwa panjenengan sendiri juga tidak menjamin juga bebas virus, gitu ya, sehingga tidak melindungi mereka, gitu. Artinya panjenengan pakai masker itu dalam rangka melindungi diri panjenengan dan mereka juga, gitu loh. Jadi mereka harapannya tidak tersinggung dengan kita pakai masker itu. Karena apa? Karena orang yang sudah sembuh itu, ya, orang yang sudah sembuh itu bisa jadi juga kena, gitu ya. Ada kasus teman di Surabaya itu setelah positif, dia positif lagi. Nah, ini bisa jadi karena virus yang baru, ya, virus yang berbeda, strain yang berbeda. Karena strain virus untuk COVID ini juga macam-macam, ya, tidak hanya satu.
tapi beda-beda. Artinya bisa jadi seorang yang dia sudah positif itu bisa kena lagi, gitu. Itu bisa jadi. Ya. Nah, kita kan nggak tahu, kondisi kita nggak tahu, virus nggak kelihatan, gejala mungkin juga nggak muncul, gitu ya. Maka tetap saja perlu tetap jaga. Sampaikan saja bahwa masker ini adalah untuk melindungi saya dan melindungi Anda juga. Gitu. Ya. Jadi ya memang kita tidak bisa mengelak ya bahwa ada saja teman-teman kita yang dia habis positif kemudian kita agak menjauh terus kemudian mereka tersinggung ya memang, tapi sewajarnya saja ya, jaga jaraknya 1 meter 2 meter cukuplah insya Allah untuk menjaga ya. Kemudian terkait dengan virus yang hidup di sel hidup, memang iya betul dia akan aktif kemudian di sel yang sudah hidup, tapi sekali lagi bahwa penularan tidak langsung bisa disebabkan ketika dahak atau percikan droplet itu ya, ludah atau dahak itu nempel ke benda-benda mati. Virus itu tidak aktif memang, tapi ketika virus itu tersentuh oleh kita, ya, kita nggak cuci tangan, masuk dalam tubuh kita dia akan aktif. Jadi itu ditularkannya secara tidak langsung seperti itu. Ya. Jadi melalui benda mati itu maksudnya seperti itu. Walaupun virus itu tidak aktif di dalam benda hidup tadi, dia tidak menginfeksi yang dia tempati. Karena memang benda mati, tapi begitu tidak membersihkan diri, kemudian kita menyentuh area-area tadi, mulut, hidung, dan mata, maka itu bisa masuk dan menginfeksi. Oke. Nah ini ada lagi, saya bisa langsung baca ke chatnya ini ya, nggak apa-apa ya. Satu lagi aja, habis itu kita tutup. Oh baik. Berapa lama sistem kekebalan tubuh bertahan terhadap coronavirus sejak terkena pertama kali? Apakah juga bisa terinfeksi 2 kali? Nah ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Contoh tadi ada yang reinfeksi ya. Itu artinya reinfeksi ya. Artinya bisa jadi dari strain yang berbeda, virus yang berbeda. Kemarin kami juga sempat menanyakan ke Kemenkes ya. Apakah orang yang dia sudah pernah kena itu bisa kena lagi, gitu ya. Itu sempat dijawab ya sekitar kekebalan itu bisa 5-6 bulan. Ya, artinya 5-6 bulan itu dia kebal terhadap virus itu, kemudian bisa jadi kekebalannya dia turun ya, tidak lagi kebal dengan virus itu, kemudian virus itu bisa menginfeksi. Itu bisa jadi juga seperti itu. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi di awal bahwa pandemi ini bisa bertahan sampai lama, gitu ya. Kalau masyarakatnya tidak taat dengan protokol kesehatan. Jadi yang paling aman adalah kita tetap terapkan protokol ini sampai waktu tidak ditentukan ya, sampai kita berada di zona hijau kemudian kita nggak menerapkan, nggak bisa, karena bisa saja orang-orang yang dari luar ya, perjalanan dari luar bisa masuk ya ke kampung kita, karena sekarang ini sudah mulai longgar. Saya coba lihat ini dulu yang daerah saya yang di Desa Sumber Porong itu agak ketat gitu ya, sekarang nggak seberapa ketat. Artinya mobilitas seperti yang dulu sebelumnya, sehingga apapun itu bisa terjadi. Ya, walaupun zona hijau sekalipun bisa menjadi zona merah kalau misalnya masyarakat ini tidak taat. Satu saja kena, maka dia bisa menyebar cepat. Itu oleh karena itu, sekalian mungkin saya ulangi karena tadi putus. Persiapkan anak-anak kita untuk membiasakan ya protokol kesehatan mulai dari rumah. Karena itulah awal pembiasaan sebelum dia masuk sekolah. Mumpung waktunya cukup panjang sebelum masuk sekolah betulan gitu ya. Entah bulan apa tadi sampaikan oleh Bu Susi tadi, sempat bulan November atau bulan Desember itu. Bapak Ibu sekalian coba untuk membiasakan anak-anak teman-teman, anak-anak panjenengan itu untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Beri mereka contoh yang baik gitu ya dari orang tuanya, beri mereka pemahaman ya, kemudian beri mereka contoh, pemahaman, beri kemudahan, ya, beri pengingat, ya, agar mereka bisa mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu. Mohon maaf kalau misalnya suara saya putus tadi kurang bisa ditangkap, ya. Semoga tadi dengan slide yang tadi saya sampaikan tadi cukup bisa dimengerti, ya. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tutup atas perhatian dan
sesama dari TKIT Robani. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa memberikan pengertian pada ibunda atau ayandanya masing-masing gitu ya, agar bisa mentreatment terlebih dahulu anak-anaknya sebelum masuk ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atas kurang lebih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasir kepada Bapak Hafiz selaku materi pagi hari ini. Insya Allah ilmu yang sudah diberikan sangat bermanfaat bagi kami, Ustadzah, ayah, dan bunda sekalian. Sebelum kita tutup FSWS pagi hari ini, kita akan lakukan seperti biasa ya ayah bunda, kita dokumentasi terlebih dulu, karena di sini alhamdulillah ada 2 slide, bisa dibuka dulu videonya ayah bunda dan ustadzah sekalian. Kita akan mengambil foto terlebih dahulu. Silahkan. Oke, bisa dibuka dulu ustadzah dan ayah bunda. Oke. Bisa dibuka nggih, karena ada 2 slide nanti saya aba-aba nggih. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3, berikan senyuman terbaik. Ya, sebentar. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ayah, bunda, dan ustadzah dan pemateri untuk kesempatannya dan waktunya pagi hari ini. Untuk kesimpulannya, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan pada anak, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua berperan sangat penting untuk memberikan arahan atau contoh kepada anak kita bahwa melakukan protokol kesehatan untuk pandemi kali ini sangat penting dan akan menjaga kesehatan kita masing-masing. Semoga ayah, bunda, dan semuanya selalu dilindungi Allah dan selalu sehat dan aman. Yang terakhir kita baca adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, doa penutup acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan karena kebenaran hanya milik Allah semata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ayah bunda. Sampai jumpa di forum silaturahim selanjutnya. Nih. Saya tutup nggih. Terima kasih.